Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan dulu nama saya Irma Stiani dari kelas 4 PGSD A7. Kali ini saya membuat PPT untuk memenuhi mata kuliah model-model pembelajaran. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah model pembelajaran Inquiry Based Learning atau yang biasa kita sebut dengan IBL dan Problem Based Learning atau yang biasa kita sebut dengan PBL. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari IBL dan PBL? Pengertian IBL menurut dari beberapa para ahli. Yang pertama ada dari Sudarman 2005 69. Yang kedua dari Rusma 2010 229. Mari kita cari tahu apa pengertiannya. Menurut Sudarman, Inquiry Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran. Sedangkan menurut Rusma, Inquiry Based Learning merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Selanjutnya adalah sintak atau langkah-langkah model IBL. Pertama, orientasi. Tahap ini merupakan tahap di mana siswa pertama kali untuk diperkenalkan terhadap masyarakat. Yang kedua, merumuskan masalah. Perumusan masalah ini melingkupi tantangan apa yang harus dicari jawabannya terkait permasalahan yang diangkat. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Guru meminta jawaban sementara atau dugaan sementara atau hipotesis dari siswa terkait permasalahan yang dibahas bersama. Yang keempat, pengumpulan data. Tahap ini, siswa memiliki dugaan sementara terhadap penyebab permasalahan, maka langkah selanjutnya siswa diminta untuk mencari data pendukung sebagai proses pembuktian hipotesis tersebut. Tahap kelima yaitu menguji hipotesis. Dari data terkumpul, selanjutnya digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis tadi, sehingga akan dapat dibuktikan apakah hipotesis tersebut benar atau salah. Yang selanjutnya menarik kesimpulan. Kesimpulan diperoleh setelah seluruh langkah pembuktian telah dilaksanakan. Kesimpulan yang telah didapat bisa selanjutnya dikomunikasikan kepada siswa yang lainnya melalui presentasi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model Inquiry Based Learning. Kelebihannya, 1. Pembelajaran lebih hidup dan siswa lebih aktif. Kedua, dapat membentuk konsep dasar siswa. Ketiga, mendorong siswa lebih aktif dan kreatif. Keempat, menghindari kegiatan belajar tradisional sebagai jenis sumber belajar. Kelima, dapat melayani kebutuhan siswa di atas rata-rata. Selanjutnya, kekurangan Inquiry Based Learning. 1. Memerlukan waktu yang cukup panjang. Kedua, memerlukan kecerdasan siswa yang tinggi. Siswa yang kurang mampu, sulit untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga, memerlukan kemampuan yang menerima informasi dari guru apa adanya. Yang keempat, guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing siswa dalam kegiatan belajar. Yang kelima, karena dilakukan berkelompok, kemungkinan ada siswa yang kurang aktif.
Selanjutnya, kita akan mempelajari model pembelajaran problem-based learning menurut dari beberapa para ahli. Yang pertama, ada dari Gidach tahun 1994. Dan yang kedua, ada dari Sanjaya tahun 2006, 214. Menurut Gidach, pembelajaran PBL adalah instruksi kepada siswa untuk selalu belajar. Dan menurut Sanjaya, PBL adalah susunan kegiatan yang bertumpu pada pemecahan masalah dengan cara ilmiah. Selanjutnya, kita akan mengetahui langkah-langkah atau sintaks pembelajaran PBL. Yang pertama, ada konsep dasar atau basic concept. Guru menyampaikan dasar pengetahuan yang terdiri dari konsep dasar, instruksi sumber, koneksi, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mata pelajaran yang akan disampaikan. Yang kedua, mendefinisikan masalah atau defining the problem. Pada bagian ini, guru mengutarakan skenario atau permasalahan. Lalu, siswa melaksanakan aktivitas brainstorming. Ini berarti setiap siswa dalam grup harus menyatakan ide dari pendapat. Langkah ini bisa melahirkan berbagai macam ide pendapat. Langkah yang ketiga, pembelajaran mandiri atau self-learning. Siswa diharuskan menemukan referensi belajar dari banyak sumber agar permasalahan yang ada akan semakin jelas. Referensi bisa memiliki bentuk berupa artikel, video, perpustakaan, berita, situs internet, buku apapun itu, asalkan bahan belajar dari sumber yang relevan. Yang keempat, pertukaran pengetahuan atau exchange knowledge. Sesudah siswa memperoleh referensi yang diinginkan untuk penajaman materi, pada pelajaran selanjutnya, siswa diminta untuk berdiskusi dalam sebuah grup untuk mematangkan bahan sumber, lalu merumuskan solusi untuk permasalahan grup, sehingga pertukaran pengetahuan dalam grup diskusi bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, penilaian atau assessment. Terdapat 3 bagian yang harus dilakukan ketika penilaian, yakni sikap pengetahuan dan keterampilan. Seluruh penilaian dalam kapabilitas siswa dalam memperoleh pengetahuan terdiri dari aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PBL. Kelebihannya, 1. Penemuan solusi adalah metode paling signifikan untuk bisa memahami pengetahuan. Yang kedua, problem solving memicu pembelajaran untuk lebih lapar dengan pengetahuan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat siswa dalam belajar. Yang keempat, bermanfaat dalam menemukan cara menerangkan pengetahuan kepada siswa. Yang kelima, memberi tanggung jawab dalam belajar. Yang keenam, berguna untuk siswa agar bisa memakai pengetahuan yang dimiliki di dunia nyata. Selanjutnya yaitu kekurangan PBL. 1. Bila pembelajaran tidak memiliki inisiatif atau semangat dan permasalahan terlalu sulit dipecahkan, maka siswa akan merasa jenuh untuk hanya sekedar mencoba. Yang kedua, kesuksesan PBL harus mengorbankan persiapan dan waktu yang tidak sedikit. Yang ketiga, pemahaman yang kurang akan berdampak pada siswa dalam memotivasi diri dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, persamaan IBL dan PBL. Persamaan model pembelajaran ini adalah sama-sama berpusat pada siswa. Siswa diharuskan untuk aktif,
kreatif dalam memecahkan permasalahan yang ada. Selanjutnya, perbedaan IBL dan PBL. Model IBL, rangkaian kegiatan pembelajarannya menekankan cara berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipermasalahkan. Sedangkan model PBL, suatu model pengajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik sering ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Masalah autentik dapat diartikan sebagai suatu masalah yang sering ditemukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi model pembelajaran IBL dan PBL. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga pembahasan kita kali ini menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.